Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dwi Putra. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas saya di mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2, yaitu mengidentifikasi gambar bangunan. Oke, yang pertama, ciri-ciri bangunan Art Deco. Yang pertama itu adalah adanya eyebrow atau alis. Jendela bisa dianggap sebagai mata sebuah bangunan, maka tak salah menyebut karakteristik bangunan Art Deco ini sebagai alis atau eyebrow. Eyebrow adalah bagian bangunan yang menonjol tepat di atas jendela dan berfungsi menghalau panasnya cahaya matahari, sehingga juga akan membantu mendinginkan dan menyamakan ruangan. Karena ciri khas inilah Art Deco sangat populer digunakan di wilayah tropis seperti di Indonesia, Miami, Florida. Yang kedua, ziggurat. Meskipun struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga, bentuk arsitektur ini sebetulnya terpengaruh oleh gaya arsitektur purba dari Babilonia dan Mesir. Sebetulnya istilah ziggurat merupakan sebutan bagi pundan berundak dari peradaban Mesopotamia yang juga merupakan cikal bakal dari piramida Mesir. Yang ketiga, sisi melengkung. Ciri khas yang paling tidak bisa dipisahkan dari gaya Art Deco adalah sisi bangunan yang berbentuk melengkung. Namun, tidak semua sisi bangunan menggunakan sudut melengkung. Hanya satu atau dua bagian sisi bangunan saja yang dibuat melengkung, biasanya di bagian sisi kanan atau kiri fasad bangunan. Yang keempat, atap datar. Karena merupakan turunan dari gaya kubisme yang sangat menggunakan bentuk kubus, maka seringkali bangunan Art Deco memiliki atap yang datar, tidak miring seperti bangunan kebanyakan. Atap bergaya Art Deco juga biasa dihiasi dengan parapet atau bagian fasad atap yang sengaja ditinggikan bahkan dengan menara. Yang kelima, kaca patri. Umumnya, jendela pada rumah bergaya Art Deco menggunakan kaca patri dengan pola yang simpel. Seringkali pula terdapat railing atau jeruji besi pada jendela tersebut yang dibuat seartistik mungkin. Oke, yang kedua, gaya bangunan Destigil. Yang pertama yaitu bangunan rumah Redfield Scoder. Arsitektur Destigil merupakan salah satu dari tren atau gaya arsitektur modern yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Sebelum Perang Dunia Kedua, nama Destigil sendiri diambil dari nama sebuah majalah seni rupa di Belanda yang sangat terkenal pada masa itu, karena mengusung konsep-konsep desain pembaharu dari model dan gaya karya seni rupa pada masa-masa sebelumnya. Theo van Desburg merupakan seorang desainer seni rupa dari interior kala itu yang mempopulerkan masalah Destigil, yang selanjutnya nama Destigil itu sendiri diambil untuk menyebutkan segala macam bentuk gaya seni rupa yang berkembang saat ini, baik seni rupa murni, berupa lukisan, atau yang sudah berkembang pada interior bangunan dan desain bangunannya sendiri karena secara keseluruhan. Destigil diterapkan pertama kali pada proyek rumah liburan De Fonds di North Wigerhout oleh Theo van Desburg. Ciri-ciri arsitektur Destigil. Yang pertama, penggunaan warna primer merah, biru, kuning, putih, hitam. Garis-garis pembatas warna yang kontras. Komposisinya adalah harmoni, kontras. Destigil memunculkan bentuk yang dinamis. Arsitektur tidak dipandang sebagai selubung bangunan yang mati, tapi mencerminkan ruang dan waktu. Diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang ringan, permainan bidang pencahayaan. Oke, selanjutnya gaya arsitektur rasionalisme. Dalam arsitektur terdapat banyak sekali jenis konsep yang bisa diterapkan dalam sebuah karya arsitektur. Salah satunya adalah konsep rasionalisme yang mulai dikenal pada awal arsitektur modern yang bermula pada awal abad 16 hingga abad 19. Ada beberapa teori rasionalisme yang dikemukakan, namun dari beberapa teori rasionalisme yang telah dikemukakan, semuanya mengacu pada satu maksud, yaitu fungsi bangunan. Oleh sebab itu, rasionalisme sering disebut juga dalam fungsionalisme.
Rasionalisme dalam karya arsitektur itu sendiri adalah menerapkan konsep rasionalisme ke dalam sebuah bangunan arsitektur secara benar, baik dari segi fungsional, faktor kenyamanan, maupun estetika. Untuk bangunan publik, penerapan konsep rasionalisme dapat ditinjau dari segi arsitektur berdasarkan morfologinya, yaitu spasial, berhubungan dengan ruang, stylistics, berhubungan dengan fasad bangunan, struktural berhubungan dengan struktur yang digunakan oleh bangunan. Bangunan di samping dapat kita golongkan menjadi arsitektur modern karena bentuknya yang mengikuti fungsi. Oleh sebab itu, arsitektur rasionalisme disebut juga fungsionalisme. Bentuk bangunannya yang sederhana tanpa ornamen-ornamen menjadikan bangunan ini tergolong modern. Bangunan dengan gaya arsitektur rasionalisme yang kedua yaitu The Palazzo Gualino adalah kantor bangunan dari Turin, Italia, dibangun pada 1928 sampai 1930 untuk pengusaha Riccardo Gualino oleh arsitektur Gino Levi Montalcini dan Giuseppe Pagano. Ini adalah contoh penting dari arsitektur rasionalisme Italia awal. Bangunan itu digunakan untuk perkantoran pertama oleh Gualino, kemudian oleh Fiat, dan akhirnya oleh kota Turin yang menjualnya ke pengembang real estate pada tahun 2012. Sebuah proyek untuk mengubah gedung perkantoran menjadi apartemen kelas atas dimulai pada tahun 2012, tetapi ditinggalkan pada 2015. Desain mencakup semua aspek tujuan penggunaan bangunan termasuk tata letak, dekorasi, furnitur, dan perlengkapan. Bangunannya dari beton dengan plester kuning dan hijau muda di bagian depannya. Bekas kantor Gualino di lantai atas terbuka ke beranda yang menghadap ke Porco de Valentino. Inovasi lainnya termasuk tata letak internal, penggunaan bahan industri baru, dan desain semua perabotan. Dengan bentuk geometris yang jelas, simpel seperti mengutamakan fungsi, dan juga seperti ingin menghidupkan gaya rasionalisme dengan unsur-unsur khasnya. Oke, yang terakhir, gaya arsitektur neo-rasionalisme. Hotel Breakwater dibangun pada tahun 1939 dan tetap menjadi salah satu bangunan Art Deco paling ikonik di Miami. Hotel ini dirancang oleh Anton Schielewicz dan juga mempresentasikan gaya streamline modern yang populer pada saat dibangun. Menara elemen vertikal menjadi sorotan dari gerakan Art Deco, dan itu jelas ditunjukkan oleh tanda breakwater yang menunjukkan ke langit malam Miami dan bersinar dengan neon. Begitu matahari terbenam, warna-warna yang pekat juga merupakan elemen Art Deco, selagi-lagi ditonjolkan oleh penggunaan aksen kuning dan biru di atas kremnya. Bangunan The Breakwater ini seperti menunjukkan kualitas gaya dari desain Art Deco. Bangunan ini megah, geometris, futurisme dengan dekoratif dengan penggunaan garis-garis tebal. Oke, itu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.